Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devita Ulansari Dewi, NRP 009 dari Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya mengenai pengaruh sosial media marketing atau SMM dan electronic word of mouth atau EWOM terhadap keputusan pembelian modus brand fashion. Yang pertama, kenapa topik penelitian ini adalah modus fashion brand? Yang pertama karena pertumbuhan industri kreatif di Indonesia semakin pesat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan The Central Bureau of Statistics pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa pertumbuhan industri kreatif di Indonesia ini mencapai 7,6%. Nah, ternyata dari 14 subsektor industri kreatif di Indonesia, industri fashion ini memegang kontribusi yang paling banyak, yaitu sebesar 28,29%. Di samping itu, penduduk muslim kini semakin menyebar ke berbagai negara di dunia. Nah, hal ini pastinya akan berdampak pada penjualan produk modus fashion yang meningkat. Nah, karena tren modus fashion ini tentunya didukung oleh teknologi digital, sosial media sebagai media pemasarannya. Karena sekarang sosial media semakin banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, yang mana penggunaannya selalu meningkat setiap tahunnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh sosial media marketing dan electronic word of mouth terhadap behavioral intention konsumen terhadap modus brand fashion. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisa bagaimana pengaruh sosial media tersebut terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk modus brand fashion. Yang kedua, untuk merumuskan implikasi manajerial kepada perusahaan atau UMKM di bidang fashion mengenai bagaimana pengaruh SMM dan EWOM terhadap keputusan pembelian konsumen dan bagaimana memaksimalkan media sosial sebagai media pemasaran. Manfaatnya adalah tentunya saya berharap penelitian ini dapat memberi manfaat terhadap riset terkait strategi pemasaran sosial media marketing dan electronic word of mouth, yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen atau keputusan pembelian konsumen pada produk modus fashion brand. Nah, di sini batasan dan asumsi yang digunakan adalah responden adalah wanita dan laki-laki yang berusia 18 hingga 35 tahun di seluruh Indonesia yang pernah membeli atau menggunakan produk modus fashion melalui platform media sosial atau online shop. Teori yang digunakan untuk penelitian ini yang pertama ada social media marketing yang didefinisikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial sebagai pengganti dari pemasaran tradisional. Yang kedua ada electronic word of mouth yang dikatakan sebagai perbincangan pelanggan mengenai suatu produk atau jasa yang informasinya ini akan disebar dari satu orang ke orang lainnya melalui internet atau sosial media. Dan di sini teori yang dipakai adalah teori plan behavioral, di mana di sini akan menilai attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control terhadap intention. Di sini penelitian ini dilakukan di 23 kota di Indonesia dengan mengambil data online dari seluruh orang yang pernah memakai atau membeli produk modus fashion tersebut. Data yang digunakan ada data primer dan sekunder, di mana data primer di sini adalah kuesioner yang disebar, dan data sekundernya adalah penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian teknik pengolahan data di sini ada uji validitas dan reliabilitas, ada confirmatory factor analysis, dan ada structural equation model menggunakan software SPSS dan AMOS. Kemudian teknik pengumpulan data di sini saya menyebar kuesioner melalui Google Form dengan skala Likert 1-5. Dan model penelitiannya tadi TPB, di mana ada 3 hipotesis di dalamnya. Nah, ini adalah hipotesis yang saya gunakan, yang saya susun. Yang pertama ada attitude
memiliki keterkaitan yang positif dengan intention dalam membuat keputusan pembelian produk modus fashion. Yang kedua, subjective norms memiliki keterkaitan yang positif dengan intention dalam membuat keputusan pembelian produk modus fashion. Dan yang terakhir, perceived behavioral control memiliki keterkaitan yang positif dengan intention dalam membuat keputusan pembelian produk modus fashion. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada responden. Pertama-tama, profil responden di sini terdiri dari 40 responden, di mana ada 70% perempuan dan 30% laki-laki. Lalu dalam segi usia, di sini terbagi jadi 4 kategori, 15-20 terdapat 70%, 21-25 terdapat 27,5%, sementara 25 hingga 30 tahun ini 0%, dan rentang usia 30 hingga 35 tahun sebanyak 2,5% atau 1 responden. Nah, responden ini tersebar dari 23 kota di Indonesia yang didominasi oleh responden yang berasal dari Surabaya dan Tangerang. Di sini juga saya mengajukan pertanyaan tentang apakah responden ini mengetahui tentang hal-hal yang akan dibahas di penelitian ini. Yang pertama, pengetahuan responden mengenai SMM sebanyak 97,5% responden menjawab mengetahui dan sisanya tidak mengetahui. Lalu untuk pengetahuan tentang electronic word of mouth sebanyak 87,5% menjawab mengetahui dan 12,5% lainnya menjawab tidak mengetahui. Lalu dalam intensitas pembelian produk modus fashion di sini 87,5% pernah membeli atau menggunakan dan 12,5% lainnya tidak pernah membeli atau menggunakan. Analisis data yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas awal. Di sini menggunakan software SPSS untuk mencari nilai Cronbach alpha. Nah, standar reliabilitas dan standar reliabilitas yang diterapkan pada penelitian ini adalah apabila Cronbach alpha dan construct reliability berada di atas angka 0,6, yang mana pada tabel yang sebelah kiri ini reliabilitas diterima karena Cronbach alpha-nya memenuhi nilai standar, yaitu lebih dari 0,6. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitas masing-masing variabel indikator, di sini terdapat angka faktor loading, AV, dan CR atau construct reliability. Nah, di sini AV-nya ini minimal 0,5 atau AV di atas 0,5, yang mana semua variabel ini memenuhi ATT 0,554, SN 0,783, PBC 0,675, dan BI 0,728. Dan untuk CR-nya sendiri, semuanya memenuhi syarat minimum 0,6. Kemudian ada confirmatory factor analysis, yang mana ini melihat hubungan dari variabel indikator dengan variabel itu sendiri. Yang pertama dari variabel ATT, di sini terdapat satu variabel indikator yang tidak memenuhi minimum syarat, yaitu ATT 3. Di sini 0,557, sedangkan minimumnya adalah 0,6. Kemudian untuk variabel SN semuanya memenuhi syarat minimum 0,6, dan variabel PBC dan variabel BI juga sama, semua variabel indikatornya memenuhi minimum nilai 0,6. Kemudian dilakukan model fit dari absolute fit measure, incremental fit measure, dan parsimony fit measure, di mana terdapat 5 faktor yang di sini tertulis tidak fit karena tidak melebihi cut-off value-nya. Yang pertama ada AGFI, ada RMR, ada RMSA, ada NFI, dan ada PNFI.
Hal ini bisa saja terjadi karena matriks yang diinput tidak merepresentasikan keseluruhan matriks output. Nah, yang terakhir dari sebelumnya, uji hipotesis di sini bisa dilihat untuk ATT terhadap BI sendiri ditolak, lalu pengaruh SN terhadap BI diterima, dan pengaruh PBC terhadap BI diterima. Yang pertama, hipotesis yang pertama, attitude berpengaruh positif terhadap behavioral intention ini ditolak karena tadi seperti yang kita lihat terdapat nilai faktor loading yang tidak memenuhi minimum syarat. Di sini attitude sendiri adalah sikap individu yang berada di bawah kontrol individu tersebut. Jadi kalau dalam konteks penelitian ini bisa jadi seseorang itu membeli produk modus fashion atau produk lainnya di media sosial ini tidak didorong atas dasar kesadaran sendiri. Jadi bisa jadi seseorang membeli produk di media sosial ini didorong dengan hal-hal yang tidak dia sadari. Nah, ini ada kaitannya dengan hipotesis yang kedua, yaitu SN berpengaruh positif terhadap behavioral intention diterima, karena SN sendiri di sini adalah pengaruh dari luar atau dorongan orang lain yang mempengaruhi kita sebagai individu untuk melakukan perilaku A. Dalam konteks penelitian ini, konsumen atau calon pembeli bisa saja membeli produk tertentu dikarenakan adanya dorongan dari orang lain atau teman terdekatnya atau influencer di media sosial. Lalu hipotesis yang ketiga, PBC berpengaruh positif terhadap behavioral intention ini juga diterima karena PBC sendiri di sini adalah perilaku individu yang berada di luar kontrol pribadinya atau bisa juga dikatakan sebagai kemudahan seseorang atau individu untuk melakukan perilaku A. Jadi misalnya dalam konteks penelitian ini, seseorang bisa jadi membeli produk modus fashion di media sosial itu atas dasar sesuatu yang tidak bisa dia kontrol atau dia membeli produk tersebut di luar kendali dia. Kalau dalam hal sekarang kalau dalam tren sekarang itu bisa disebut khilaf untuk berbelanja karena kita seringkali check out sesuatu yang ternyata setelah kita beli kita baru sadar kalau produk tersebut kurang dibutuhkan oleh kita. Nah, di sini implikasi manajerialnya yang pertama adalah menggunakan pemasaran endorsement di media sosial. Hal ini, implikasi yang pertama ini berkaitan dengan hipotesis SN tadi yang diterima, karena kita sebagai individu atau calon pembeli seringkali melihat iklan di media sosial yang dipromosikan oleh influencer-influencer atau selebriti itu menjadi hal yang kita juga ingin membeli produk tersebut atau kepercayaan kita terhadap produk tersebut meningkat karena produk tersebut sudah direview atau dipromosikan oleh seseorang tertentu di media sosial. Yang kedua, menampilkan review atau testimonial yang bagus dari customer. Karena di sini testimonial atau review-review yang dituliskan oleh pembeli sebelumnya ini akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian calon pembeli berikutnya karena kita sebagai calon pembeli tentunya sering melihat kolom review di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya untuk lebih meyakinkan diri kita bahwa produk ini bagus gitu. Seandainya testimonial dari dari pembeli sebelumnya ini ada yang jelek atau ada yang kurang bagus, pastinya kita akan berpikir ulang untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, mempermudah sistem pembelian produk. Di sini berkaitan dengan hipotesis yang ketiga, yaitu PBC, yang seringkali konsumen itu melakukan pembelian secara tidak sadar. Seperti yang contoh yang tadi saya katakan, seringkali kita
check out produk atau membeli produk di media sosial ini tidak dalam kesadaran yang penuh atau tidak dalam kontrol pribadi kita. Jadi sehingga kemudahan sistem pembelian di sini sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut, karena sekali lagi, jika sistem pembelian tersebut mudah, jika kita untuk mendapatkan produk tersebut mudah, hanya tinggal klik-klik saja, itu akan mempersingkat waktu kita untuk berpikir apakah kita perlu untuk membeli produk tersebut. Jika sistemnya mudah, pasti kita langsung klik-klik untuk membeli produk tersebut dan tanpa berpikir kembali. Nah, sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.